Mami pernah difitnah nggak? Ah, ini mah bukan mualaf, ini mah ini orang Islam Sering, aku. sering. Sering. Terus Mami membuktikannya apa? Sering. Mami kalau dulu Kristen emang gereja di mana? Itu biasanya kan Aku kalau dari gereja Batakaro di Bendiraya. apa? Aku gereja Batakaro di Bendiraya, tapi karena aku nggak kuat dengan peraturan Katolik, aku pindah geser ke HKBP Protestan. Oh. Kok nggak Kenapa aku pindah ke Protestan? Karena nggak terlalu ketat. Emang kalau di Katolik ketatnya apa kan sama aja Kristen kan? Pakai puasa, pakai segala macam. Beda. Udah Beda. gitu kalau berdoa harus melalui ibunya. Iya, Bunda Maria. Kan harus hafalan doa Salam Maria. Iya, doa novena Salam Maria, deposit Iya. Maria. Nggak hafal kali Kan kau kan direct langsung. Kalau di Protestan langsung ke Tuhan Yesus. Bukan Tuhan ya, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Dengarkan kalian yang ada di semua di Komal ini. Aku nggak bicara Tuhan, aku bilang Tuhan Yesus. bukan moderator Jadi itu. tujuanku itu jelas. Ketika aku tanyakan mau sama Habib, mau sama saya, mau sama ulama, sama siapa aja. Kalau masih ada Gus Dur, aku tanya sama Gus Dur. Itu udah kesenggol Bang Yonatan sama Kalau nggak salah tahun udah 2000, kesenggol semua. tahun 2000 lah. Setelah suamiku meninggal, aku datang ke Gus Dur tuh, sering dipanggil sama Gus Dur. Waktu itu aku bilang, lu bakalan jadi RI 1. Bener, Jo? Nggak percaya sama gua. Tapi kalau lu jadi Gus, aku bilang, ajak gua keliling. Aku diajak tuh, begitu dia jadi presiden, aku diajak ke Laut Merah, kemana keliling-keliling, ke Kairo kemana, gua ikut aja ikut. Karena gua jadi kata Gus Dur waktu itu, aku datang pakai celana pendek, bayangin, pakai sepatu boot, pakai tank top, pakai jaket, santai, rambutku pirang, mataku biru, aku bilang. Begitu aku ngomong, apa kata Gus Dur? Aku bilang, Gus, orang pada ngomong, lu tidur aja. Ngerti nggak nih kita ngomong apa? Dia tahu loh, biar tidur dia tahu ya ngomongin. Ada matanya merem. Wali Allah benar. Dia bilang gini, Joanna, dengar, jenengan ini kalau ngomong jangan sembarangan, jangan sama orang sembarangan. Nanti saya nggak ada, jenengan ini lebih muslim daripada orang-orang Islam. Itu tahun 2000. Nah, gua masuknya di 2018. Oh, Mami. Ya, tell me, mami ketelmian itu 8 tahun kau menunggu. Berarti Mami baru masuk Islam ya 2018 ya? Iya. Kalau boleh cerita Mami masuk Islam kenapa? Gua koma. Oh, Oma ketemu Yesus. Ketemu Yesus atau Ketemu gimana? Yesus. Itu dari Kuningan, makanya gua bagiin tanahnya. Gua koma gara-gara Kuningan. Ya maksudnya Mami koma nih, ketemu Yesus atau ketemu Paulus atau ketemu siapa gitu? Enggak ketemu siapa-siapa. Cuman dibilang baca mantranya selama pengobatan. Dari usia 5 tahun aku menjadi pengobat. Mantra yang kubaca adalah Lolos perizinannya berarti ya Mia? ya aku mendapatkan 2 villa. Disitulah dihancurkan seharga diri dan segala macamnya aku, sampai Allah bilang, udah balik lu Islam, balik Islam. Itu hancur aku di situ. Terjadi hal yang tidak masuk akal, yang tidak bisa aku terima dengan nalarku, sehingga kalian bisa lihat di Google, kisah itu nyata, jelas, tercatat di kepolisian Polda Jabar, yang membuat aku bilang, kalau aku tidak meminta kalian membalas jasaku untuk negara, tetapi kalau kalian negara tidak bisa memberikan keadilan buat anak-anakku, biarkan tangan perempuan tua ini akan bikin keadilan. Itu sumpahku pada saat itu. Iya. Sampai aku akhirnya harus pergi ke Eropa, aku dinyatakan tidak berhak untuk mengurus anak-anakku. Anak-anakku diambil semua departemen sosial. Dari situ aku kembali lagi, aku berjuang. Kalau memang Islam ini benar-benar agama yang benar, kalau memang engkau ada ya Allah, aku hanya minta anakku yang paling bungsu. Aku nggak minta kaya lagi, aku nggak minta cantik, aku nggak minta seksi, aku nggak minta tenar, aku juga nggak minta pasangan hidup. Aku hanya minta Popo anakku kembali padaku. Dalam waktu 1 minggu pengacaraku mengatakan Popo berhasil ikut aku. Itu aku nangis, aku menyatakan inna dina indallahil Islam. Insya Allah. Masya Allah. Iya, karena itu mungkin kejadiannya pada diri mami, kehidupan mami jalannya hidup mami ya. Baru aku tahu Allah tidak akan langsung memberikan apa yang kita minta,
Tetapi insya Allah, Allah langsung memberikan apa yang kita butuhkan, bahkan lebih. Pada saat itu aku butuh diyakinkan, butuh dikuatkan. Pada saat itu selanjutnya anakku Caca datang setelah disumpah di negara. Aku boleh ikut Mami. Datang lagi anakku Raja. Mami, Ikut Mami juga. aku mau ikut Mami. 2019 anakku Natali. Bukan cuma bandar, bukan cuma pemakai. Menghina Islam begitu dahsyat. Itu langsung datang. Mami, izinkan aku masuk Islam. Bahkan anakku Natali mengikuti aliran salaf dan ikuti kajian dari Ustadz Khalid Basalamah dan Syafiq Basalamah. Luar biasa. Dan sampai sekarang seluruh anaknya, dia mempunyai anak 8 laki-laki semua. Yang 2 meninggal, tinggal 6, semuanya sekolah sunnah. Masya Allah. Bahkan lebih Islam dari aku, lebih Muslim, lebih mukminah dari aku. Masya Allah, Bang Minyet. Itu perjalananku. Yang dulunya dibilang, kenapa Mami ikut agama orang miskin, agama orang bodoh, agama yang minta uang-uang di pinggir jalan, Alas Mami, kena benet agama Mami. orang-orang malas. Udah biasa dia mah. Nanti kena benet. Tetapi alhamdulillah, alhamdulillah. Kadang-kadang Komal ini pun datang, saudara-saudara kita yang beragama, saudara kita satu bangsa. Aku bilang ini bukan Komal orang Muslim aja. Aku menerima baik yang itu Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu, Sinto, bahkan yang agnostik sekalipun dan ateis, silakan maju kalau berani. Mami, berarti Mami ini ikut Nantali ya? Kenapa ikut Natali? Mami. Soalnya waktu ketemu jilbabnya lebar. Mami ini syar'i banget teman-teman. Aku Bukan, aku yang pertama kali aku memakai syar'i dan memakai cadar, itu dikarenakan aku menjaga perasaan saudara-saudaraku yang di sebelah. Kaitannya Itu. apa nih? Kaitannya, aku ini salah satu perpuluhan yang paling kencang. Perpuluhan lagi. Aku ini salah satu yang menyelamatkan embek-embek. Domba. Embek-embek, kan aku bilang embek-embek. Mami kan udah Muslim nih, sekarang hancur dong perpuluhannya yang gak ada kental lagi ya. Apaan? Apaan? Kalau Mami kan sekarang udah Muslim nih, berarti hancur dong perpuluhannya karena Mami sudah login. Kirain gue bisa ditarik. Emang Gue pikir, Emang dia nabung. sumpah. Gue pikir kayak arisan. Kapan ya gue dapetnya gitu? dasar lu lebih oneng dari Jadi gua. kalau dulu aku menyelamatkan domba-domba tersesat, sekarang aku adalah penyesat kalian. Domba-domba yang tersesat, aku menyesatkan kalian ke jalan kebenaran. Aku bilang sekarang diriku misionaris Muslim. Iya, kalau kalian pilih debat aja sampai pusing, debat aja. Ya, Aku dakwah itu nggak mau debat, lebih baik. Saudara-saudara kita ini kalau dibilang miskin terus, cobalah kalian datang nangis dan Komal mintanya apa? Ini pinjol. Kalau karena saudara-saudara yang ada di Konoha nggak jadi gue login, sumpah. Tapi untungnya karena hidayah. Coba karena saudara dari Konoha itu, ya Allah, Jember. Jangan kaget, biasa aja kok, itu mukanya Iya. biasa aja ya. Kokoh. Emang nggak boleh Leo, gini-gini ya? jangan kaget kalau Mami memang kayak gitu. Tapi pas Maaf ya, ketemu Kokoh, maaf ya, Koko. saya ketemu Mami itu dia syar'i banget, jilbabnya lebar, pokoknya ini orang solehah ini kata saya. Waduh. Kalau di darat dia gini kok, ayat-ayat cinta dia. Iya, dia syar'i banget. Bukan. Jilbabnya itu dikarenakan lebar. Gitu. Itu agak rem. Ketika aku pakai cadar, mau ngoceh, bayem. mau ngudut, bayem. Lagi kok, dia ayat-ayat Itu cinta. nanti penghinaan buat orang-orang yang bercadar kalau aku melakukannya. Bener nggak? Bener-bener. Tapi Benar. lebih syar'i daripada Muslim sendiri loh. Kalau Muslim kan belum tentu siap ya. Ini Mami ini pas ketemu aku jadi malu gitu kan.
aku pakai bagian Emang lu biasa. telanjang, malu? Enggak, maksudnya aku kan pakaiannya biasa aja gitu ya, pakai kaos gitu kan, pakai celana biasa. Mami, jilbab syar'i. Waduh, pokoknya waduh kata saya ini. Ustazah ini. Iya, Ustazah. Elias, yuk, lu jangan minta naik, Elias. Tentara geblek, lu nggak usah naik. Di sini gua nggak takut sama seragam, jadi lu nggak perlu naik. Lu mau ngomong ngetik kapan aja, Elias. Nanti gua pulangin lu ke kesatuan. Jangan karena gua udah punya tugas biar gini-gini. Let call, woi. Siap, Letko, siap. Gini apa? Siap, Biasa komandan. aja lah. Komandan. Siap, komandan. Komandan, mana ntar bintangnya kasih aku ya? Lihat apa dia bilang. Bintangnya di kanan apa di kiri nih? Gue pengen tahu. Tolong, Minet, cek 007 siapa? 007 siapa? Kenapa dia panggil aku Nantula? Batak ke dia. Iya, 007 kan James Bond. Nantula itu Coba apa, tolong, kalau Mami? nggak blokir. Mang Nantula itu apa nih? Nantula itu apa? Nantula, tante, bibi, tante. Kenapa dipanggil aku tante? Aku nggak kawin sama itunya, sama tulangnya. Bukannya opung. Aku Bukannya janda opung. tua, tapi tidak melarat. Moncong-moncong. Bukan gitu. Saya gimana? Awak memang janda telantar, tapi nggak miskin. Oh, iya. Awak Kenapa? memang janda Karena Allah telantar, menciptakan tapi berpasang-pasangan. Ada siang, ada malam, ada mentari dan rembulan, ada laki-laki perempuan. Tetapi ada kaya, ada kecukupan. Karena pernah Allah menciptakan kemiskinan, gak ada kemiskinan hanya untuk hamba-hamba yang tidak mampu bersyukur. Woi, Mami, pelan-pelan Mami. benar. Kok sakit. blender cewek. Gimana mau pelan? Gua lapar galak. Gua kalau lapar galak pengen daging kambing. Tapi Mami, yang kemarin itu enak banget loh teman-teman ya. Aduh. Aku kan kata Mami, Nandar. Kagak diajak kau Nandar ditunggu katanya. Di mana? Selok Mami, warung sate, ya kan? Warung sate itu teman-teman banyak ya. Kambingnya sama, tapi kok rasanya bisa beda? Saya bingung ini. Benar. Kenapa Aku ya? bilang ini kambing yang rasa tidak kambing, tidak ada bau, lembut. Itu jagoan deh. 10 Iya. tahun dia sampai gini. Ya, baru pulang kampung disangkanya aku asli orang Kuningan deh. Nggak ada suaranya, Koleo, nggak ada suaranya. Sate kambing Haji Kadir. Bukan, Langgen di situ. Bukan Kadir kalah, Kamsin Kadir kalah. Kuningan is the best. Tanya Nandar. Iya. Saya merasakan itu kok. Terus harganya murah juga kok. Setiawan, memang aku nggak kenal host apa. Saya sudah ketemu. Iya Elias, ganteng, anak mami yang paling ganteng. Ikamu Sangkuriang sama Dayang Sumbi. Kalau kau nikahi aku, nanti terbalik itu Garut. Tapi Mami ini saya ketemu langsungnya teman-teman ya, lebih cantik daripada ini loh. Saya nggak bisa membayangkan nih waktu mudanya, mungkin mirip Luna Maya ya waktu mudanya ya. Lu yang mana? Lu yang mana? Hah? Luna Maya, Luna. Lu yang mana? Iya, Lu yang cuma mana? kalau Iya. Luna Maya kan pendiam ya, kan nggak pendiam. terima loh. Harusnya kan aku yang kena Mami kan. Aku kan ininya Mami ya, anak Hasian yang tersayang kan aku. Iya. Kenapa Najong. Nandar yang ketemu sama Mami? Loh. Bukannya aku, Kimbe dasar. Itu gara-gara dengar Ustazah, dengar. Itu gara-gara kepala otak lu tuh bukan mereng-mereng lagi tapi berserak. Tanah gua lu yang nawar-nawarin ke orang. Saitoni Rojim. Nandar itu adekku. Jadinya nanti nih Coba Nandar, aku sebut kau siapa di aparatur daerah? Sebut siapa? Keponakan. Supaya nggak dicurangin. Mami, aduh, Kimbe memang. Diam, Neng, diam. Tahu nggak? Minet itu cuma Bekasi. Sampai detik ini dia belum ketemu gua. Masa? Loh, tak kira udah ketemu. Belum. Kita Bang Minet nih, aduh, Dia kirain durhaka, nggak punya adab, nggak punya akhlak ke orang tua, bukannya nyambak. Bang Minet belum ketemu. Pergi mulu.
Oh, Iya. berarti saya beruntung nih saya. Iya beruntung. Iya, tidak Bang Minas. Mau ke Purwakarta udah berapa kali mau janjian gagal mulu. Oh, aduh, saya beruntung. Iya. Itu Nandar ngomongnya apa? Aku ngomongnya sama Nandar itu sore. Wah, gak bisa dihubungin. Ya, Kimbe nih anak nih. Panggil Neng, panggil. Gak bisa dihubungin. Jadi begitu agak sore lagi dia bilang gini, ketiduran. Iya. Iya, aku kan capek, Mami. Udah berapa hari gak berat tidur aku. Itu nyaris gak ketemu tuh. Aku bilang besok langsung jam 9 ada di kantor kecamatan Luragung. Tanyain jam berapa disampai. Ginde dasar ginde Mami Aku jam 10 loh, dia aku kerjain. Bayangkan nenek-nenek semua. Kalau gua naik Alphard nggak apa-apa, gua naik mobilnya si Tope. Mami gua kerjain loh, nunggu dia. Ya, sekarang Mami mau bagi-bagi mobil tua, Ayo Oh, iya, kita serbu juga. Ayo. Ya, Berapa Mami biji mau kau, Kimbe? Tukan. Lihat mulutnya celamit. Mami Kimbe mobilnya ada berapa? Ini bukan rusak lagi, ginjal gua copot gara-gara lu. Kimbe, aku mau lah udah. Ini orang makin bertanda tanya. Sebenarnya sesultan apa, sekaya apa nih janda? Ya Ya, Allah. itu dia. Sultan apa ini janda tua ini? Tapi tidak miskin. Ini. Mami, Koko Leo kan mualaf juga nih. Biasanya kalau orang mualaf ini jadi miskin, kok ini tambah kaya ya? Jadi miskin gua. Hah? Apaan? Tunggu. Begini Nandar, jangan salah. Loh. Pada saat itu sampai di titik Nadir, sampai bener-bener sampai ras-rasan nggak punya 1 rupiah pun. Aku berserah diri karena semua bisnisku adalah haram. Nah, Aku punya karaoke dengan berapa LC, aku punya tempat perjudian, biliar perjudian, dan minuman keras. Aku pemasok kepada Anda. Terus parah. sekarang masih ada. Semuanya kuhentikan, kutinggalkan. Aku cuman bersabar sholat, puasa, bersabar sholat tanpa penghasilan. Terus kok masih kaya? Sisa res-res. Kenapa aku bagikan? Karena yang haram, kembali lagi, yang haram tidak dapat dicuci. Apapun judulnya tidak akan menjadi pahala buatku. Aset-asetku tidak akan menjadi pahala buatku. Tetapi insya Allah akan bermanfaat untuk saudara-saudara muslimku. Itu. Aku yang paling tahu dari mana uang setan dimakan jin dan uang jin dimakan iblis. Sampai aku punya banyak aset. Dikarenakan orang Batak nabungnya bukan di bank, tapi di tanah, emas dan berlian. Jadi itu. Jadi itu karena aku punyanya tanah, aku bagikan tanah. 50 orang sudah dapat dari Facebook, 50 orang dari Instagram, dan targetku TikTok 50 orang. Tetapi Allah berkehendak lain. 2 tahun yang lalu aku dinyatakan gagal ginjal. Jadi aku terus geber. Aku belajar dari Apri dan Minet bagaimana ini TikTok. Targetku adalah membagikan aset tanahku. Ya, dan saya sudah buktikan kalau ini benar, teman-teman ya. Saya sudah ketemu aparatur desanya, saya sudah ketemu aparatur kecamatannya. Saya kan nggak mau percaya begitu saja, Pak. Ini benar orang punya banyak tanah. Iya benar katanya. Saya ngurus katanya. Oh benar berarti. Orang saya sudah di kepala desanya, masa dia bohong gitu kan? Terus kalau dia ketemu orang dikasih duit 100.000, 150, ini orang bagi-bagi duit kayak bagi-bagi daun nih kata saya. Saya kira saya mau dikasih uang 10 juta gitu kan. Ini ketularan nih. Lu jangan berteman sama Sudarman. Neng Sudarman itu celamitan, lu berteman sama dia. Iya. 12 ini. Ketularan Mami, maaf. Yang ini belum kawan ya ini ya. Yang Oh belum ya? Iya. Ya belum semua, belum. Ya. Ini moderator dan apa itu? Bukan moderator Jadi itu. tujuanku itu jelas. Ketika aku tanyakan mau sama Habib, mau sama saya, mau sama ulama, sama siapa aja, kalau masih ada Gus Dur, aku tanya sama Gus Dur. Itu udah kesenggol Bang Yonatan sama Kalau nggak salah tahun 2000, semua. tahun 2000 lah.
Setelah suamiku meninggal, aku datang ke Gus Dur tuh, sering dipanggil sama Gus Dur. Waktu itu aku bilang, lu bakalan jadi RI 1. Bener, Jo? Nggak percaya sama gua. Tapi kalau lu jadi Gus, aku bilang, ajak gua keliling. Aku diajak tuh, begitu dia jadi presiden, aku diajak ke Laut Merah, kemana keliling-keliling, ke Kairo kemana, gua ikut aja ikut. Karena gua jadi kata Gus Dur waktu itu, aku datang pakai celana pendek, bayangin, pakai sepatu boot, pakai tank top, pakai jaket, santai, rambutku pirang, mataku biru, aku bilang. Begitu aku ngomong, apa kata Gus Dur? Aku bilang, Gus, orang pada ngomong lu tidur aja. Ngerti gak nih kita ngomong apa? Dia tahu loh, biar tidur dia tahu ya ngomongin. Ada matanya merem. Wali Allah benar. Dia bilang gini, Joanna, dengar, jenengan ini kalau ngomong jangan sembarangan, jangan sama orang sembarangan. Nanti saya nggak ada, jenengan ini lebih muslim daripada orang-orang Islam. Itu tahun 2000. Nah, gua masuknya di 2018. Oh, Mami. Ya, tell me, mami ke tell me-nya itu 8 tahun kau menunggu. Berarti Mami baru masuk Islam ya 2018 ya? Iya. Kalau boleh cerita Mami masuk Islam kenapa? Gua koma. Oh, Oma ketemu Yesus. Ketemu Yesus atau Ketemu gimana? Yesus. Itu dari Kuningan, makanya gua bagiin tanahnya. Gua koma gara-gara Kuningan. Ya maksudnya Mami koma nih, ketemu Yesus atau ketemu Paulus atau ketemu siapa? Enggak ketemu siapa-siapa. Cuman dibilang baca mantranya. Selama pengobatan dari usia 5 tahun aku menjadi pengobat. Mantra yang kubaca adalah Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'udzuhu sinatu wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man zal ladzi yasfa'u indahu illa bi ismi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima syaa wa si'a kursiyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Dan yang mengajarkan itu nyainya nggak kelihatan. Jadi ketika aku koma 2 bulan di Singapura, sebelum aku dibawa dari Kuningan, aku udah pakai kursi roda, rambutku udah botak. Aku bilang sama anak-anakku, sebelum 3 hari dinyatakan Mami tidak ada, jangan cabut alat. Tunggu Mami kembali. Kalau memang Mami tidak kembali, berarti kabarkan kepada keluarga besar aku, karena aku orang Batak. Pasti berebut mau dimakamkan secara Nasrani atau Muslim. Karena aku belum Muslim. Terus? Jadi pada saat itu, begitu aku terbangun ada di telingaku. Karena dokter sudah bilang, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ini sudah tidak bisa. Dipulangkan lagi ke Indonesia. Tapi anakku tidak mau alat dicabut. Sampai di Indonesia, apa? Aku dengar di telingaku, baca mantranya Roro, baca mantranya. Mantra apa? Mantra lagi dibaca. Ternyata itulah adalah bacaan mantra-mantra yang aku sembuhkan orang-orang itu melalui mantra itu. Baru kutanya, itu sebenarnya apa? Ayat kursi. Aku takut, kupikirnya itu ada ayat meja, ayat laci, ayat lemari. Nih interupsi bentar nih. Ya. Interupsi. Bang Ilyas yang mute komentar siapa Mi? Mami bukan? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Itu yang disangka kan Bang Setiawan nggak enak gitu. Maksudnya kalau Bang Ilyas masih di bawah, kita nggak ngapa-ngapain loh. Mami, teman-teman semua izin ya, turun. Bang Minit, mohon diturunin. Oh ya, Bang Daus. Terima kasih lanjut Bang Daus. Enggak, Bang, itu siapa yang mute? Yang mute itu kan kelihatan, siapapun itu orangnya kelihatan. Nggak mungkin gue sibuk ngoceh. Mute. Kan yang deket cuman Mami doang Bang Ilyas. Gak ada yang di atas. Elias, ini gue tampol nanti nuduh-nuduh. Elias, gue turunin pangkat lu. Kita aja Bang, kita aja. Udah cuekin aja, Elias, nggak usah baper deh. Lu udah host ternama juga pakai baper. Kimbe lu. Iya, yang nggak enak Bang Setiawan barusan. Setiawan, kalau nggak enak kasih kucing. Biarin Bang. Jadi itu yang terjadi. Terus Mami tahu kalau itu ayat kursi gimana? Kan nggak tahu nih kalau itu ayat kursi. Terus kapan taunya? Aku bangun, anak-anakku pada nangis kan, pada kumpul. Aku bilang, bikinin Mami Indomie pakai sosis, pakai bakso, pakai cengek, pakai sayur. Dasar kimbe lah. Terus? Udah gitu, aku takut. Karena setiap aku mau berdoa, doa Bapak kami itu yang keluar itu bacaan sholat. Dari mulutku bacaan sholat. Aku bilang gue disantet. Aduh, gue disantet. Jadi aku terbang ke Italia, dekat Vatikan, lumayan lah.
Jadi disitulah aku mencoba. Itu ada biasanya kalau kami bukan sekolah minggu. Jadi kalau di Itali itu ada suka pulang gereja itu ada bazar. Oh, bazar. Barang bekas-bekas. Barang bekas-bekas. Untuk diberikan nanti hasil daripada itu disumbangkan lagi ke gereja. Terus? Misalnya ada tas LV gitu loh, ada apa sepatu ini segala macam. Aku temui itu ada huruf Arab. Aneh dong, di negara Italia ada huruf Arab buku. Aku buka, itu bukunya udah tua banget. Aku buka, aku bisa baca. Aku bilang santetnya, katanya kalau nyebrang lautan santetnya hilang. Ini aku bisa baca. Yang pertama aku baca itu Al-Fatihah, habis itu Alif Lam Mim. Jadi kalau ini kenapa bisa baca? Al-Quran berarti itu ya? Al-Quran. Oh. Aku bilang percuma ini. Yang nyantet gue datengin. Akhirnya aku pulang ke Indonesia. Aku datengilah orang yang nyantet, yang sekarang bikin pesantren itu, tanahnya aku bikinin pesantren. Terus? Itu aku datangi dia pas pemilihan kuwu, kan KTP ku KTP Kuningan. Aku bilang, bapak aku bilang, Pak Kiai, mohon maaf saya jauh lebih muda, tetapi saya bukan sombong. Saya nggak punya waktu untuk main ke tempat Pak Kiai, belum ada waktunya. Tetapi black magic Anda, aku bilang ini, 3 hari, hitungan 3 hari, bapak digotong ke tempat saya. Bener 3 hari dia digotong. Tapi bukan aku yang ngerjain, enggak. Aku nggak sejahat itu, walaupun pengen jahat. Tapi kan aku juga takut dosa. Nanti dimarah sama Tuhan Yesus, ya kan? Ya. Tapi Mami tahu ayat kursi itu dari mana? Maksudnya kalau ini ayat Quran, dari nyai. Enggak Mas, bukan itu maksud saya. Kan Mami diajarin tuh ayat kursi. Terus tahu kalau itu ayat Quran itu dari siapa? Siapa yang kasih tahu? Waktu aku terbangun, aku nanya dong, kok suruh baca mantra ini? Sebenarnya mantra yang aku bacain dari mulai usia 5 tahun aku ngobatin orang sampai aku tua ini itu apa? Iya. Lalu Nanyanya ke siapa? Sama pembantuku bilang itu ayat kursi, Bu. Terus? Waduh, aku takut. Jangan-jangan ada ayat meja, ayat lemari. Terus ada ayat meja emang? Kagak ada. Timbe lah lu. Otaknya udah Terus timbe. setelah tahu itu ayat Quran, Mami gimana? Kabur lah. Oh, kok kabur? Berarti kan aku mempelajari ayat-ayat setan, kupikir gitu. Awas kena benat, awas. Terus? Lu mah mancing-mancing gua, nanti gua kena benat. Terus gimana? Ya aku Kabur pikir nih. itu ya kabur aku ke Italia, itu jumpa itu. Begitu jumpa itu, aku bisa baca, bayangin. Iya. Terus? Nah, nggak belajar ya Mia, nggak belajar kan? Nggak belajar, nggak ada gurunya. Orang hurufnya kayak Indomie, keriting. Terus gimana? Udah aku pulang, aku pasrah, aku lawan. Siapa sini yang berani? Dukun-dukun Islam, sini maju, lawan. Aing mau. Aing macan, beledek aing siap. Walak adalah. Begitu. Terus setelah itu Ya gimana? udah, tapi hasilnya aku masih bingung. Setiap kali ini, nah berbenturanlah dengan kejadian yang aku bilang tadi. Akhirnya aku pasrah aku bilang kalau benar ini agama, kalau benar itu Tuhan itu Allah, kasih kembaliin anakku. Oh. Aku minta si Popo, baru dibuktiin, barulah aku yakin. Mami. Oh, si Popo itu anak Mami yang terkenal di TikTok itu. Si Popo. Anakku usia 6 tahun dan anakku yang 14 tahun itu diperkosa. Jangan nangis, Mami. Udah, Mami udah. Ya udah. Udah tega aku. Udah. Jadi aku bilang sama Tuhan, kalau kau benar, Tuhan itu Allah. Kalau benar agama ini agama yang benar, aku nggak minta apa-apa lagi. Aku hanya minta Popo, karena Popo masih SD, masih kecil. Negara nggak boleh. Aku merawat anakku, aku dianggap tidak layak jadi ibu. Disitulah keajaiban Tuhan. Bukan cuma Popo yang dikasih. Makanya aku bilang, Allah tidak langsung memberikan apa yang kita minta, tapi Allah langsung memberikan apa yang kita butuhkan. Bahkan dikasih lebih. Didatangkan Caca, datangkan lagi Raja. Terakhir Natali, anakku yang sangat-sangat benci sekali sama Islam. Natali bilang, Mami aku mau masuk Islam. Itu 2019. Bahkan
Jangankan narkoba, jangankan alkohol, merokok pun dia haramkan sama dia. Sekarang ya. Betul. Setelah dia menjadi muslim, bersalaman dengan bukan muhrimnya dia nggak berani. Memandang orang yang bukan muhrim nggak berani. Bahkan kalau negur aku, yang dulu dia lempar handphone komunikator, dia lempar apa aja kalau minta uang. Sekarang, mami, masya Allah masalah, mami mohon izin ya mami, subhanallah mami, jangan berfoto karena akan menjadi dosa jariah. Nanti kalau mami nggak ada, saya izin foto saya, suami saya, anak saya ini saya bolongin ya, takut jadi dosa jariah. Itu anakku. Bahkan ketika aku dengar musik aja, mami maaf, haram. Ya kalau salafi memang begitu. Itu. Jadi aku agak hati-hati kalau cucuku datang. Biasanya dulu dia pertama kali agak bingung sama aku. Aku jelasinnya bingung karena aku bukan ustazah, aku juga baru login. Kenapa patung Tuhan Yesus itu diturunkan? Kenapa nggak pasang pohon Natal? Aku diam, aku bingung jelasin sama anak kecil. Tetapi sekarang kalau bilang, opung, aku mau nginap. Tunggu dulu. Aku harus hafal ini. Kutanya mamanya, hafalan hadisnya dia apa? Soalnya nanti aku ditesnya sama dia. Begitu sampai rumahku apa? Opung, merokok haram. Nah di mobilku, opung setel murotal, jangan musik. Musik haram. Begitu. Harus bilang, opung bacakan hadis ini, hadismu ini, apa namanya, hadis ini nomor sekian. Dia yang sekolah, aku yang suruh baca. Kalau ada Bu RT yang suruh baca, Bu RT baca sama cucuku. Jadi kalau dia mau datang, kami harus menghafal dulu itu hadis-hadis. Usia berapa? Sekarang cucunya? usianya 9 tahun. Oh, masya Allah. Kimbe jam berapa kau ini? Bentang kanan apa bintang kiri kau? Biarkan aja, nggak jadi duit itu. Kan bintangnya buat aku yang kebahagiaan yang paling hasian yang paling tersayang. Kalian tahu, sengaja aku buka komal karena mereka ada sampai si Ilyas pun datang dia tentara itu. Mami, waktu masuk Islam dicariin para pendeta nggak? Ini kepuasannya jadi berkurang. Gimana? Kenapa kok keluar? Bahkan sampai dibilang kata abangku ini sama-sama kita bisnis karaoke kan, katanya. Lisbeth, rupanya kau jadi Islam Protestan, sudah jadi ninja kau. Dia tanya sama aku, berapa bom yang sudah kau rakit, Lisbeth? Tapi sekarang jadi canda. Kami nggak benturan. Kami berseberangan jalan tapi nggak benturan. Karena kami moderat sekali. Jadi ya suka-suka hati ya udah pilih mau kayak mana. Kan agama tidak boleh dipaksakan. Waktu pertama iya, nggak ada hak daging, hak ulos, hak bicara, hak pesta, aku nggak bisa. Aku terbuang. Tetapi setelah beranjak jalan setahun 2 tahun, aku lebih luas lagi. Kadang aku ikut acaranya tetapi tidak mengikuti prosesinya, seperti itu. Aku membedakan, mencoba tetap bergaul dengan mereka tetapi tidak mendekat. Mami pernah difitnah nggak? Ini mah bukan mu'alaf, ini orang Islam aku. Sering. Terus Mami membuktikannya apa? Mami kalau dulu Kristen emang gereja di mana? Itu biasanya kan aku dari gereja Batakaro di Bendiraya. Apa? Aku gereja Batakaro di Bendiraya, tapi karena aku nggak kuat dengan peraturan Katolik, aku pindah geser ke HKBP Protestan. Kenapa aku pindah ke Protestan? Karena nggak terlalu ketat. Kalau di Katolik ketatnya apa kan sama aja Kristen kan? Pakai puasa, segala macam. Beda. Itu kalau berdoa harus melalui ibunya. Iya, Bunda Maria. Kan harus hafalan doa Salam Maria. Iya, doa novena Salam Maria, deposi Maria. Enggak hafal kali kan direct langsung. Kalau di Protestan langsung ke Tuhan Yesus. Bukan Tuhan ya, Tuhan Yesus. Dengarkan kalian yang ada di semua di Komal ini. Aku nggak bicara Tuhan, aku bilang Tuhan Yesus. Iya. Kalau dulu Katolik berdoanya ke Bunda Maria dulu, baru ke Yesus. Jadi nanti kalau yang di Protestan kan langsung direct, langsung.
kita ke Tuhan gitu. Oh gitu-gitu ya. Cuman Agak direm, pikir-pikir direm. lagi. Agak direm. Oh iya, nggak boleh ngerem. Ini Minet, bahaya bawa Neng Sudarman, bawa si Koko, bawa juga si Yonatan. Banyak. Enggak lah, aku orang baik ya. Tapi Mami kok mirip ngomong ceplos-ceplosnya mirip Mami Korla, Bunda Korla ya? Dia orang Padang, kayak si Api, dia orang Padang, bukan orang Batak. Oh, bukan orang Batak. Dia tinggal dan lahir Nanda besarkan di Medan. Asli orang Padang. Tapi kok ngomongnya kayak Bunda Korla ya? Kayak mana orang Sumatera? Jadi gitu perjalanannya. Jadi kalau mau diulang-ulang, tahu nggak sih Nandar? Bosan 1111 kali ini orang nanya. Tapi kan Bang Nandar tolong dinaikkan Koh Zeus. Dia minta naik. Oh, Julius itu halak Batak juga, dia mualaf dia. malak dia. Cuma tersedia 45 menit lagi. Mami istirahat dulu sebelum penyerahan itu. Ya bentar Pak Ija, bentar. Iya. Itu Julius itu mualaf dia juga dia dari halak Batak dia. Halak Pak Batak Iza, Cindo. nanti kan bunyi, alarmnya bunyi. Dipanggil, selesai masa. Nanti akun-akun bodong ya, akun-akun kecil. Bukan masalah selesai masamu, Mami istirahat dulu. Iya. Ini ada sangkakala dari Red Beret. Selesai. Naik kok Nanti Julius. giliran nanti. Nih, setiap ke barak gua harus pakai ini. Allah, ya Robi, kalian tahu nggak ini? Lah ya makanya Mami sudah istirahat dulu. Nanti kalau mau live lagi, tapi sore ataupun kapan. Udah nggak lagi kan, gua mau ke Kalimantan, Oneng. Udah beli tiket. Itu pakai Lah ya entah itu mau ke Kalimantan ya kali aja itu cincin bertukar, Mami, bertukar Mami itu mau lep-lepan. Mana pakai mualaf. bulu-bulu? Mohon maaf, Bunda. Papi bulu-bulu mana? Mungkin ini mualaf juga nih, Julius. Ini dari halak Medan juga, cuma dia Cindo. Ini mama Kimbe, ini mamamu. Waalaikumsalam. Julius. Warahmatullahi wabarakatuh. On cam. Iya, wis angin. Bang Abri, Bang Minet, Bang Setiawan, turunin host. Turunin host. Berapa jam itu, Mi? Mana orangnya? Nggak nampak loh. Kalau ini dicari paling di ini Mami, paling di bidik oten dia. Kenapa rupanya? Kenapa kok sampai dikriminalisasi, dikriminalisasi ini. Ya bagus lah itu. Cocok kita. Dicari orang untuk diisdiatkan ini, hati-hati Bu. Jadi dia nggak bisa open cam. Ya, yang penting jangan dicari bini orang. Kalau aku dicari bini orang. Jadi kalau Julius nggak bisa open cam Mami, itu dia dibidik sama oton-oton, nyawanya dihargai. Ayo, kita bercakap aja Bang, bercakap. Marga apa kau? Marga apa? Chinese dia, Margatan Julius Tan. Marganya Chinese pun punya marga. Iya. Pam. Julius dia Tan. Julius Tan dia. Aku fallback ya, Julius fallback. Di mana kau di Medan? Kau di Medan? Allahu Akbar. Aku di Cemara loh. Samping galon minyak, kompleks CPM. Di Brayan aku di Brayan. Tapi di Jakartaku Bintaro. Ade Mami Kimbe. Nggak ada waktu. Karena waktu kita sudah sedikit. Sore ini aja harus ke Kalimantan. Abis itu nunggu sampai mati. Tanya bukunya jadiin yang versi terakhir, buku. Ya bukuku udah keluar kok. Kalian bisa baca aku di YouTube loh, bener loh. Di Google juga ada cerita aku ada. Nih, kami kan hari ini kerja terakhir kan?
Nggak kerja, cuman aduh tempelin jasa udah selesai. Berarti hari ini udah selesai, berarti mami ini ya op. Aku sipil. Sipil sekarang ya. Sama kayak aku kau. Jadi kalau misalnya aku suruh memberikan kesaksian, jadi nunggu Komennya nanti ketika kondisikan ya, komennya ya. selang lagi ada di hidungku, selang lagi ada di ini, aku akan memberikan kesaksian. Jul. Jadi Mami inilah buat menjadi berkat buat orang lain. Boleh kiranya dengan kesaksian Mami semakin banyak pribadi yang dijamah Tuhan, dilawat, dipilah dan dipilih serta dipulihkan menjadi pribadi yang lahir baru, manusia baru dalam kebenaran iman dan Islam. Haleluya. Amin. Tahu nggak? Gila ya abang, gila. Aku tidak terlalu diekspos, tetapi alhamdulillah wa syukurilah sebagai misionaris muslim sudah beberapa yang akhirnya bergabung menjadi di mualaf center kami dengan cara apa? Bagi-bagi. Kan cara mereka begitu. Cara mereka begitu. Aku pakai cara itulah. Julius, Kojul. Saya sudah bertemu dengan Mami. Jadi 2 hari atau sehari yang lalu ya, saya lupa itu. 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu, Kojul. Dia kan jadi misionaris Islam. Jadi dia berdakwah bukan dengan ini, tapi dengan bagi-bagi tanah. Iya serius. Bagi-bagi tanah. Bagi-bagi tanah kan banyak orang ini orang penipu lah atau orang ini pendusta lah, mana ada orang bagi-bagi tanah. Terus dia ketemu aku di kecamatan, di balai desa, aparatur kecamatan. Bener memang. Wih, ternyata bagi-bagi tanah, aku aja dibagi. Coba kan aku bilang aku memang janda terlantar tapi nggak miskin. Kalian mau berdakwah. Dia bagi-bagi tanah, Jul. Aku ini janda terlantar, Julius janda terlantar. Nah, kita jodohkan aja sama Julius biar nggak jadi. Enggak. Jodohku pusu. Udah ketemu busu udah ketemu Oke, Jul, silakan tanya aja Jul, mumpung di sini Jul. Gua diam Jul. Bentar mobil. Sore ini aku Kalimantan. Sudah pesan tiket, sore ini aku Kalimantan, sudah ingin bertemu dengan para tiktokers yang ada di Kalimantan untuk pengobatan juga, pengobatan Dayak. Beberapa kali kemarin juga warung Minet juga sudah datang tuh Minet ke tempat pengobatan Dayak, dan kami akan samperin mereka pengobatan-pengobatan yang asli seperti apa dari suku Dayak. Dan insya Allah karena aku melihat yang sudah aku pelajari dari Kalimantan, kemarin aku dikirim tugas di IKN, di sana yang terbesar bukan masjid tetapi wihara dan gereja. Biarkan Allah memberikan kesempatan kepada aku, akan kudirikan yang sebesar-besarnya. Amin. Jul, Mami Kimbe. ini Oten di bawah katanya nandar ngarang loh. Saya ngapain ngarang? Orang saya ketemu langsung dengan Mami di kecamatan, di kantor balai desa, ketemu dengan ibunya. Ada yang nantang itu. Siapa dia bilang? Oten, Mami itu adalah mami aku. Yonatan itu adalah adik aku. Aku kemarin akhir bulan tidak bisa ketemu sama Mami. Aku wakilkan ke adik aku, ke Yonatan. Denger ya. Dan ketemu. Dengar ya Oten, aku nggak bagi-bagi Indomie. Indomie. Gak level. Bagi tanah dia. Gua dibagi tanah. Orang 200 meter. Iya, ada pohon jatinya, bayangin tuh. Kita bisa jual juga itu. Banyak itu. Tanahnya ditumbuhi pohon jati. Iya, tanya Mami, tanya Bunda Sudarman tuh, Neng Sudarman. Aku video callan sama dia itu. Pohon jatinya udah gede-gede Jul. Kalau dijual itu berapa tuh? Waduh, pohon jati. Loh, kok duit lah? Emang duit. Pertamanya itu kok gini kok ceritanya. Aku kan naik jadi narasumber Islam nih di komanya Mami. Ketemulah kita
Nah, Mami, aku udah jadi narasumber nih. Tolonglah bagi paus. Ngapain lu pengen paus? Kedua, aku kasih tanah lu, katanya gitu. Nah, aku kan nggak. Tadinya gitu kok. Iya. Dan 50 orang di Facebook, 50 orang yang dibagikan tanah di Facebook, 50 orang di Instagram, dan target aku 50 orang di TikTok. Tetapi Allah mengendaki lain, karena aku hentikan di 10. Kenapa? Karena ginjalku dua-duanya sudah tidak bekerja, jadi aku menjalankan pengobatan juga sambil ingin menjadi bukan pendakwah, tetapi menyelamatkan. Mami Kimbe, misionaris. Dan Jul, kan Mami katanya orang beken lah, orang terkenal gitu. Terus gua tanya kan Mami sudah pergi nih, ini bener nggak orang terkenal, kata saya kan. Paling dia ngaku-ngaku saja. Pak, Mami ini bener banyak tanah. Iya bener banyak tanah. Emang dia orang beken ya? Iya, dulu banyak orang ke rumahnya katanya. Oh, para pejabat ke rumahnya katanya gitu. Hah? Jadi baru saya percaya ini kan, kata dianya tuh dulu itu banyak orang berkunjung ke rumahnya nih, pokoknya kayak bazar gitu ya, para pejabat. Iya, dukun dulu. Dia dukun. Jadi kalau para pejabat mau naik tahta gitu ya, itu ke dia konsultasinya. Kan saya nanya, ini emang dia kan, orang. Kalau nyebutin nama kan nanti kena Bennett. Jadi salah satunya, setiap pejabat yang datang aku bilang, Pak, aku orang Batak, kalkulatorku jalan, ada jasa, ada harga. Kau tinggal mobilmu, besok bawa BPKB, kau pulang sama supirku. Itulah. Iya. Makanya jadi aku berhasil dengan mendapatkan 60 mobil yang kurentalkan. Makanya dia banyak tanahnya, dia ini pasiennya aja para pejabat. Sama artis. Insya Allah di Kalimantan karena Pusu adalah mualaf, satu-satunya mualaf anak kepala suku yang hampir dibunuh. Kepala suku Kalimantan jadi mualaf. Alhamdulillah nanti aku akan bersatu dengan Pusu. Kalau Pusu pengobatan masih tetap dengan berbau klinik Dayaknya, aku coba jadi bengkel hati. Aku buka bengkel hati sambil cari-cari lahan supaya bisa mendirikan. Jangan kalah, masa wihara paling gede itu adanya di Kaltim. Bikin nanti masjid paling gede. Yang paling menarik pas sebulan kemarin dia itu dinyatakan entahlah apa itu, dia sakit 3 hari tidak bangun, koma 3 hari tidak bangun, dilarikan ke rumah sakit Singapura kan. Udah gitu dia apa coba? Tidur katanya, tidur dalam. Aku tidur di kelamaan. Iya. Betul. Itu akal ya kok. Betul. Karena bukan cuma menghibur, banyak yang lamar. Yang lamarnya Kimbe mati. Lo Jol, lu kalau ketemu dia aslinya kayak Luna Maya lo. Itu kalau mudanya pasti kayak Luna Maya dia. Sumpah. Iya. Kalau ketemu beda ini, kalau di TikTok masih beda. Kalau ketemu ini saya bisa membayangkan nih waktu masih mudanya pasti mirip Luna Maya. Benar, serius. Cantik Luna Maya. Usia berapa? Kira-kira usia berapa? Nggak, aku udah bosen dipuji, bosen banget muak. Mami, aku bilang kan kalau pujian itu alhamdulillahirabbil alamin. Karena ujung-ujungnya nih orang kalau yang naik nih, ayo ada yang naik, ada yang mau tanya satu-satu kan, di akhir pinjol. Enggak, Nandar di bawah nggak usah saling menghujat ya. Nandar kenalnya di WA. Bismillah aja. Di bawah 700 orang tapping bismillah aja, nggak usah saling menghujat. Si Kimbe Neng Sudarman itulah, dia tarik si Nandar ke WA aku. Mak, berani kali dia kasih nomor WA aku ke orang. Mak. Jadi ku bilang, ada apa rupanya? Ku bilang si Benny Lim pun ditawarkan sama dia. Jadi ku bilang, Benny Lim kompakin tapping bismillah semua. Jadi ku bilang sama Neng Sudarman, aku yang punya tanah, kenapa kau yang punya itu, punya tawar-tawarkan orang? Yang nyuruh aku, kau yang nyuruh aku. Tapi
Tapi lu sakit, gua yang dicari. Terus semua Kita kan- kompakin iya. Bismillah semua di bawah Pamri, kompakin. Pamri lu. Kasihan kan aku. Kasihan kau lah Kimbe. Kalau nyawa kucing ada 9, nyawa gue ada berapa ya? Ya kan? Dia gitu terus. Ya, gue kena. Ya, kepental, kepental. Yang selain Bismillah kelontar Tujuh. ntar. 7 dia. Bisa 2. Enggak, ini tinggal kayaknya terakhir deh nih. Kayaknya aku terakhir deh. Tinggal 2 kok. Mudah-mudahan Jul, Mami. Yang paling menyedihkan apa? Aku mampu loh pergi haji, tapi aku nggak bisa berangkat haji. Karena aku gagal ginjal. Dia sebelah Bang. Anak-anakku tidak memperbolehkan kalau aku tiba-tiba muntah darah atau aku pingsan. Tidak bisa ibadah, malah merepotkan orang di sana. Kemarin nggak cocok kah? Maminya lagi pingsan kita 3 hari ya. Ada yang cocok di Penang, akunya nggak bangun, tidurnya kelamaan. Doain aja Jul, mudah-mudahan nanti bisa sembuh, bisa dikasih solusi, nanti bisa wawancara sama lu. Iya, aku dari Guangzhou, aku udah ngambil dari Guangzhou, 750 juta. Jasmi. Gak ada yang cocok. Mungkin Allah berkehendak gini, aku turunkan kau ke dunia itu dengan ginjal seperti itu, dan kembali jangan ditukar-tukar sama orang lain. Jadi Allah pengennya aku kembali ya dengan ginjal yang sama lah. Iya benar, ikhtiar. Ikhtiar juga jangan ngelegoin apa yang milik Allah. Sekarang pakai logika Zeus. Zeus, kepakai akal sehatmu. Ketika aku bayar orang itu, aku bayar orang itu dengan ginjalnya, aku taruh di aku. Uang dipakainya habis sama anak bininya. Selanjutnya, dia cuci darah gara-gara aku. Kenapa lu daftar nandar? Kenapa ngediri lu aja, Kimbe? Kimbe. Lu tawar-tawarin orang, lu sendiri gak maju. Kebanyakan alkohol ya? Ya, Edis cocok kayaknya Edis nih. Edis cocok Mami. Sama-sama halak Batak soalnya. Aku tidak memilih cuci darah, aku tidak memilih transplantasi, semua aku serahkan kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Iya karena berdua ya karena stain. Ore. Hanya kepada Allah. Mami. Kami aduh aku kena. Aku kena woi. Enggak. Bismillah di bawah, kompak Bismillah semua. Yang selain Bismillah pentalin. Kena tombak. Kena pelanggaran. Masa? Hitungan mundur. Tapping Bismillah semua itu ikutin itu. Kena hitungan mundur. Segera. 1, 2, 3. Bismillah semua. Udah itu, udah jalan itu. Udah jalan ya? 400. Kena aku hitungan mundur nih. Terus. Pembatasan kami. Bagian tap. Enggak, hitungan mundur, rungkap. 10 menit. Ya udah pasti. Ini typingannya. Nggak punya akhlak lu pada di bawah. Gak punya akhlak. Kenapa, Pe? Oh, gila sih. Ya normal lah. Oh no. Bang Minet, itu mau berapa yang bismillahnya? Terus sampai itu. Masalah belak-belakan itu tergantung dari orangnya.
bukan dari mualafnya. Nah, repot. Sepuasnya kayak kemarin 2000 kan? Iya. Hitung mundur soalnya itu. Karena mereka sudah mengalami. Suku aja mualaf tapi nggak belak-belakan, beda suku. Nah ini tergantung dari orangnya. Kami kan orang Medan begitulah belak-belakan. Sekarang di Manado stay-nya kan merantau, tapi aslinya dari Marelan. Akan merantau. Kok Marelan? Marelan banyak hantu-hantu. Ryan Pasar 8, Helpet. Tembung sama Marelan di Medan itu hantu-hantu isinya. Di bawah nggak usah ketik lagi, pencet aja itu yang udah nggak hantu itu, lagi, sudah Bismillah merantau itu di langsung Manado. send aja, nggak usah ketik-ketik lagi. Cuma Langsung istri yang dipencet mualaf. Bismillahnya langsung send aja, nggak usah ketik lagi. Masih dikasih waktu 5 menit. Sangir. Aku tutup ya, aku tutup karena dihitung mundur sama TikTok. Nggak fair lu TikTok, mentang-mentang punya orang kafir lu. Jangan bicara tentang ayat dan hadis kepada yang berbeda agama, karena mereka tidak pernah belajar, tidak percaya, dan tidak mengimaninya. Yang berbeda agama, jangan kalian bicara tentang firman-firman Tuhan kalian dan kitab-kitab suci kalian, karena agama kami melarang kami belajar, melarang kami percaya, dan melarang kami mengimaninya. Tapi tunjukkanlah Hamuna, tunjukkanlah dengan akhlakul karimah kita, tunjukkan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin untuk semesta alam, tunjukkan bahwa satu-satunya agama, seluruh agama mengajarkan kebaikan, hanya satu-satunya agama yang mengajarkan kebenaran dengan cara terbaik, yakni inna dina indallahil Islam. Allahu Akbar. Tunjukkan, jaga, keep husnuzon. Bicaralah yang santun dan bijak, dan berperilakulah yang beradab, memanusiakan manusia. Teruslah berbagi cinta dan kasih sayang kepada sesama tanpa memandang agama, suku, bahasa, dan bangsa. Ingat selalu pesanku, khasianku, uang dapat dicari berapapun, bersama siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Tapi harga kepercayaan itu sangatlah mahal. Sekali lancung ke ujian seumur hidup, orang akan percaya. Kepada saudara-saudaraku yang non muslim, woi Kimbe, jangan main tambak lo.